Selamat berjumpa kembali. Pada video ini kita akan bahas bagaimana menerjemahkan flowchart yang sudah dibuat ini menjadi sebuah perintah Visual Basic. Jadi kita terjemahkan menjadi perintah Visual Basic. Kita lihat pertama adalah persiapan variabel. Tidak ada eventnya. Masuk ke tempat coding itu pakai ini nih, view code. Kalau kembali ke form itu ini, view object. Nah, di view code kita tulis perintahnya dim baru, mendeklarasikan satu variabel yang bernama baru bersifat global di form yang sedang kita buat di project yang berkaitan dengan form yang sedang aktif yang sedang kita buat. Kemudian berikutnya kita lihat lagi, membuka file database dikaitkan dengan form dengan event load. Berarti ini kita ganti dengan form. Eventnya kita lihat sudah benar load, jadi nggak diganti. Untuk menghemat waktu, untuk pengetikannya ini saya menggunakan perintah copy saja. Ya. Nah, ini perintahnya. Penjelasan mengenai perintah ini nanti di video berikutnya. Jadi, ini perintahnya harus saya ketik di antara private sub for loop dan end sub. Perintah ini adalah perintah untuk membuka file database. Sedangkan ini adalah untuk membuat pilihan pada list box. Ya, kalau kita lihat user interface yang tadi kita rencanakan, ini ada pilihannya simpan, hapus, batal, laporan. Ini bisa dibuat dengan perintah ini. Atau kalau tidak mau menggunakan perintah ini, bisa dibuat langsung di objek list box-nya. Jadi kita klik list box-nya, kita cari properties list. Ini kita klik, lalu klik panah ini. Nah, di kotak inilah kita tuliskan pilihannya. Pilihan pertama tadi simpan. Lalu ke baris kedua itu dengan CTRL enter. Tekan CTRL jangan dilepas, lalu enter. Yang kedua adalah hapus. CTRL enter. Batal. CTRL enter. Laporan. Enter, jangan CTRL enter. Ini untuk mengakhiri. Tuh, ini ada pilihannya. Ya, kalau tidak mau menggunakan properties list, maka bisa menggunakan perintah lst, ya, lst pilih add item dan seterusnya, ya. Oke, karena tadi kita udah pakai properties list, jadi ini saya hapus. Nah, kemudian kita terjemahkan lagi yang berikutnya. Mengisi identitas, kemudian menyaring data dan seterusnya, ya. Ini dikaitkan ke txt name, eventnya change. Jadi ini txt name, eventnya change. Ini udah betul, ya. Codingnya saya copy. Ya. Jadi harusnya sih diketik. Ya, ini untuk menghemat waktu, pengetikan itu saya ganti dengan mengcopy. Karena sebelumnya saya sudah buat. Jadi tinggal di copy codingannya. Kita terjemahkan lagi yang berikutnya adalah menanyakan apa yang akan dilakukan. Ya, kalau pilihannya 1 berarti menyimpan, 2 dan seterusnya. Ini codingnya. Dikaitkan ke lst perintah dengan event klik. Ini lst perintah.
LST pilih bukan perintah ya. Lihat sini. Ini salah nih. Ini LST pilih bukan perintah nih. Ini salah ketik. Ya, LST pilih sesuai dengan user interface yang tadi kita sudah rencanakan. Ya, ini LST pilih. Jadi ini salah ketik ya. Ini harusnya LST pilih bukan perintah dengan event klik. Jadi ini LST pilih, eventnya klik, udah betul. Sebaiknya sih diurut. Jadi ini ada di bawah NIM, kita taruh di bawah NIM. TXT NIM change tadi ya, di bawah tadi itu sudah diurut. Nah, ini perintahnya cukup panjang. Berikutnya sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, ini untuk flowchart untuk keperluan mencari dan menghapus data serta selesai ya. Nih. Oh, ini menghapus nih, flowchart menghapus. Yang ini nih, yang mencari data dan selesai. Untuk mencari data dikaitkan dengan TXT cari dengan event change. TXT cari, eventnya change. Ini ada di bawah. Kita blok, CTRL X. Pindahkan ke bawah. CTRL V. Supaya dia berurutan sesuai dengan flowchart. Jadi nanti meriksanya gampang. Nah, ini dia nih. Oke. Kemudian yang berikutnya flowchart selesai. Dikaitkan dengan CMD selesai event klik. CMD selesai. Eventnya klik, ini ada di bawah, kita pindahkan ke bawah. CTRL X. Lalu CTRL V, paste. Ini nggak usah copy karena perintahnya hanya satu baris, yaitu N. Oke, jadi ini private subnya sengaja saya susun sedemikian rupa mengikuti flowchart. Supaya nanti di dalam memeriksa dan yang lain-lain kita mengkoneksikannya atau menyamakannya dengan flowchart itu lebih gampang. Nah, setelah selesai coding, langkah berikutnya adalah kita tes. Apakah ketikan kita, walaupun tadi saya pakai copy, saya menganggap bahwa tadi dibuat dengan cara mengetik, apakah ketikan yang kita lakukan itu sudah benar atau belum? Ada yang salah atau tidak? Nah, agar bisa jalan, ini kita harus menyimpan terlebih dahulu. Sebenarnya tidak menyimpan bisa jalan, tapi ini karena ada perintah apppath, ya, application path atau apppath, ini kita harus menyimpan dulu. Apppath ini adalah suatu perintah yang menunjuk tempat penyimpanan program. Jadi ini adalah perintah membuka database master data MDB. Master data MDB ini karena ada apppath berarti berada satu folder, satu tempat dengan programnya. Berarti program yang kita buat ini harus kita simpan di satu folder dengan master data. Karena kita belum nyimpan,
Nanti kalau dijalankan, dia pasti keluar pesan kesalahan. Karena tidak menemukan master data MDB. Ini saya jalankan. Tuh. Could not find. Tidak dapat menemukan master data MDB. Jadi kita simpan dulu ya. Ini N aja. Menyimpan, klik ini. Nah, setelah kita klik, sekarang tinggal tadi master datanya kita letakkan di mana ya. Waktu membuat menggunakan akses itu dia berada di mana. Jadi programnya kita simpan ke sana. Kita simpannya ke drive C, adanya di drive C. Sebelumnya kan kita membuat folder di drive C dengan nama MHS, kemudian dengan menggunakan Microsoft Access kita buat database dan tabelnya tersimpan di folder MHS yang ada di C. Jadi ini kita pindahkan ke C. Nah ini folder MHS-nya. Di double klik aja. Kalau nggak diklik sekali, open juga boleh. Double klik juga boleh. Nah ini nama formnya. Ya udah sama dengan ini aja. Jadi nggak usah diganti. Form data mahasiswa. Save. Kemudian project-nya PRJ data mahasiswa. Lalu save. Ini no saja. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini programnya sudah jalan. Sekarang kita tes dengan memasukkan data baru. Ya, misalnya Iis lahir tahun 2000, bulan Januari, misalnya tanggal 21. Tahun masuk kerja 2022. Kita simpan. Tuh. Tersimpan ya. Kemudian masukkan data yang kedua. Hartati. Sengaja tahunnya kita salahkan, nanti kita mau betulkan. Simpan. Nah, kalau ada kesalahan, datanya harus bisa dipanggil kembali. Kita panggil kembali dengan mengetik NIM-nya. Itu dia panggil kembali ya. Ya, dia lahir tahun 1999. Bulan Maret tanggal 28 misalnya. Simpan. Ini udah berubah. Ya. Kita masukkan satu data sengaja disalahin. Kita simpan. Nah, ini salah. Kita panggil kembali dengan mengetik NIM-nya. Lalu kita klik hapus. Dia hilang. Ya. Kita ketik 00001. Datanya tampil. Kita klik batal. Batal itu hanya menghapus data yang di form, tapi di tabel tidak hilang. Jadi mengosongkan formulir. Kalau untuk laporan, tidak bisa kita pilih, karena program laporan itu baru codingnya aja, sedangkan untuk laporannya, reportnya belum kita buat. Jadi kalau kita klik, dia keluarnya pesan kesalahan, objeknya belum ada. Selesai. Nah, itu jalan sempurna. Sekarang mencari. Ya. S. Tuh. Iis ada S-nya. Kalau kita ketik I, dua-duanya. Karena dua-duanya mengandung I. Tapi kalau kita ketik angka 1, ya NIM-nya Iis ada angka 1-nya. NIM-nya Hartati tidak ada. Ya. Kalau kosong dia tampil semuanya. Jadi, programnya sudah berjalan dengan baik, kecuali laporan, karena laporan dia nanti harus membuat data reportnya dulu. File data reportnya dulu baru bisa dijalankan. Tapi untuk codingnya
sudah diketik. Nanti penjelasan coding di video selanjutnya setelah kita membuat data report. Jadi di 2 video berikutnya baru ada penjelasan mengenai coding. Demikian untuk penerjemahan dari flowchart menjadi coding.